Jadwal Timnas Indonesia vs Tira Persikabo malam ini. Menurut jadwal, ada laga Timnas Indonesia U23 vs Tira Persikabo pada hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021 malam setelah mundur dari jadwal sebelumnya karena masalah izin. Uji coba Timnas Indonesia tersebut pada awalnya direncanakan untuk berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu Tira Persikabo Bak-an sudah sampai ke lokasi pertandingan di Stadion Madia. Laga Timnas Indonesia vs Tira Persikabo saat itu tidak bisa diselenggarakan sesuai jadwal karena belum dikantonginya izin dari kepolisian. Menurut Kapolsek Tanah Abang, Kompol Singgi Hermawan, PSSI terlalu mendadak mengajukan izin. Izin kini sudah berhasil dikantongi, juga berkat bantuan pihak Kemenpora. Laga uji coba Timnas Indonesia itu pun bakal dihelat pada hari ini. Di tempat dan jam yang sama seperti rencana awal. Laga ini, izin juga didapat untuk laga uji coba yang berikutnya untuk Timnas Indonesia yakni melawan Bali United. Laga itu rencananya dimainkan di Stadion Madia, Minggu tanggal 7 Maret pada malam. Kedua laga itu akan digelar secara tertutup alias tanpa penonton. Kehadiran wartawan pun dibatasi, menyesuaikan dengan rancangan protokol kesehatan yang sudah disusun PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Untuk laga uji coba Timnas U23 vs Tira Persikabo dan Bali United, siaran pertandingannya bakal ditayangkan secara langsung di Indosiar. Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2021. Jam 8 malam Timnas Indonesia U23 vs PS Tira Persikabo, live Indosiar. Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Jam 8 malam Timnas Indonesia U23 vs Bali United, live Indosiar. 1. Kode. Pesan Rohit Chan tidak tahu akan sampai kapan perkuat Persija. Rohit Chan berulang tahun yang ke-29. Di usia yang baru ini, Rohit ingin selalu memberikan yang terbaik untuk tim Persija. Rohit bilang, tidak bisa menjamin akan selalu memperkuat Persija di sisa karir dan usia semakin tua. Selama masih diberikan kesempatan dan kepercayaan, pemain yang bergabung dengan Persija sejak putaran kedua Liga Indonesia 2013 ini bertekad bakal selalu memberikan penampilan terbaik. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa memperkuat Persija Jakarta, tapi saya harap saya bisa selalu memberikan yang terbaik di setiap musim bersama tim ini. Saya ingin menikmati setiap detik saya bermain untuk Persija dan menghabiskan setiap momen berharga bersama klub yang saya cintai ini, kata Rohit, seperti dikutip dari laman klub. Rohit berharap karir dia di Persija juga semakin meningkat. Rohit yang saat ini masih berada di Nepal mengaku sudah tidak sabar untuk kembali ke Indonesia dan segera bergabung dengan tim yang sudah mulai melakukan pemusatan latihan untuk menghadapi turnamen pramusim bertajuk Piala Menpora 2021. Harapan saya untuk diri saya sendiri semoga saya selalu diberikan kesehatan dan terbebas dari cedera. Saya sudah tidak sabar bisa bergabung dan bertemu bersama rekan-rekan saya dan memulai kembali sepak bola di sana, bilang dia. Selama memperkuat Persija, Rohit sudah mempersembahkan 3 gelar pada 2018. Yaitu Trofi Bus Sport Fix Super Cup, Piala Presiden, dan Liga 1. Rohit juga dianugerahi penghargaan individu sebagai pemain terbaik Liga 1. 2 Marco Simic dan Rico Simanjuntak absen di latihan Persija jelang Piala Menpora. Persija buka latihan perdana jelang Piala Menpora 2021. Latihan di lapangan Sawangan, Depok. Di latihan perdana kali ini tak semua penggawa yang hadir. Nama-nama tenar seperti Rico Simanjuntak, Marco Simic, dan Rohit Chan tak terlihat sama sekali. Rohit Chan dan Simic masih mengurus proses kedatangannya ke Indonesia. Sementara, Rico Simanjuntak tak bisa mengikuti latihan karena masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Latihan Persija kali ini dipimpin oleh pelatih Sudirman. Persija fokus membenahi stamina dan fisik para pemain yang sudah lama tak berlatih secara bersama. 3. Striker Persib Geoffrey Castillion bilang balik ke Indonesia. Geoffrey Castillion tengah tidak membela Persib Bandung dan sedang tak berada di tanah air. Persib Bandung telah meminjamkan Geoffrey Castillion ke klub divisi ketiga Italia, Como 1907. Mengenai peminjaman Geoffrey Castillion dari Persib Bandung ke Como 1907 terhembus pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Dilansir oleh Bola Sport dari Transfermarkt, Castillion memiliki durasi kontrak bersama Como 1907 sampai tanggal 30 Juni tahun 2021. Geoffrey Castillion disebut bukan dipinjamkan, melainkan dibilang memang telah pergi dari Persib Bandung. Castillion itu sudah keluar, bukan dipinjamkan. Cuma manajemen tidak berani bilang dengan tegas karena Castillion pemain yang dicintai Bobotoh. Jadi manajemen selalu menutup-nutupi. Jadi seperti takut kena sorot Bobotoh. Saya sudah pergi dan saya tidak bisa kembali ke Indonesia, bilang Castillion.
3 bergabung dengan Persebaya Surabaya, Frank Ricard Sokoy juga puji bonek seperti ini. Frank Ricard Sokoy, pemain anyar Persebaya Surabaya yang baru dikenalkan, akui menyukai bonek pendukung fanatik Persebaya. Pemain asal Papua tersebut belum merasakan langsung dukungan total Bon saat dirinya berlaga di lapangan untuk Persebaya. Bonek juga dikenal aktif terlibat langsung aksi-aksi sosial terhadap bencana alam yang terjadi di tanah air. Bonek memang luar biasa sekali, fanatik. Dan jujur saya senang sekali dengan bonek, luar biasa, kata Frank Ricard Sokoy. Frank Ricard Sokoy merasakan kebahagiaan mendalam setelah mimpinya bisa membela Persebaya yang sempat tertunda setahun terwujud. Dalam waktu dekat, ia belum bisa mendapat momen didukung secara langsung oleh bonek saat ia berjuang di dalam lapangan untuk Persebaya. Turnamen maupun kompetisi Liga 1 2021 diputuskan tanpa penonton, dampak belum selesai. Ia urung diikat kontrak Persebaya awal musim 2020 meski sudah berhasil memikat Aji Santoso akibat terhalang sanksi Komdis PSSI selama 12 bulan. Sanksi itu didapat Frank akibat terlalu keras memprotes wasit saat masih membela Perseta Tulungagung di Liga 3 2019. Saat ini, sanksi itu sudah selesai, Frank bisa melanjutkan mimpinya bisa membela Persebaya. 3. Arema. Ikhfanul Alam kembali ke Arema FC usai 2 tahun merantau. Ikhfanul Alam sudah merapat ke klub berjuluk Singo Edan. Dirinya baru menandatangani kontrak. Kepastian menekan kontrak di atas kertas. Putih tersebut dikonfirmasi oleh General Manager Arema Rudi Widodo. Rudi mengungkapkan alasan memulangkan Ikhfanul Alam karena dinilai tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggal Nurdiansyah. Pemain yang juga berprofesi sebagai polisi itu memang berniat ingin mengenakan jersey Arema FC lagi. Negosiasi kontraknya juga tidak rewel. Jiwanya juga jiwa Arema. Maka dari itu kami kembali merekrut dia. Alam sendiri mengaku sangat gembira bisa membela tim Arema. Dengan kembali memperkuat Arema FC bisa membuatnya tetap dekat dengan istri dan keluarga. Alhamdulillah sangat senang diterima kembali di Arema. Semoga musim ini saya bisa berbuat lebih untuk Singo Edan. Musim 2019 merupakan musim terakhir Alam membela Arema FC sebelum bergabung ke klub Liga 2, Badak Lampung. Sepanjang karir profesionalnya, Alam lebih banyak menghabiskan waktu merantau ke klub-klub lain seperti Bayangkara, Kalteng Putra, dan Persiba Balikpapan. 4 PSIS Semarang tegaskan tak ada rencana lepas atau tambah pemain baru. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, mengaku bahwa Mahesa Jenar hingga saat ini tidak ada rencana melepas ataupun menambah pemain baru untuk menatap musim 2021. Dalam menatap musim baru ini PSIS Semarang juga tidak lepas dari isu transfer pemain. Belakangan ini, PSIS Semarang dikabarkan bakal melepas Septian David Maulana ke Persib Bandung. Namun, akhirnya kabar tersebut pun dibantah oleh manajemen PSIS Semarang karena kontrak semua pemain hingga ofisial masih cukup lama dengan tim. Yoyo Sukawi bilang, langsung mengamankan kontrak para pemainnya hingga 3 tahun ke depan. Sudah sejak awal pandemi kami ada kesepakatan dengan para pemain dan ofisial terkait kontrak. Insya Allah aman kontrak pemain dan ofisial, bahkan rata-rata masih 2 hingga 3 tahun semua, bilang Yoyo. PSISR Esmi meminjamkan Abdul Rahman ke klub asal Timor Leste, Lalenok United, dan satu pemain asingnya, Flavio Beck Junior, ke klub asal Kroasia, NK Solin. Meminjamkan beberapa pemainnya ke klub luar negeri. Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif Exco PSSI itu menjamin tak akan menambah pemain baru. PSIS akan mengorbitkan para pemain muda dari akademinya. Para pemain muda milik Akademi PSIS Semarang sudah dinilai layak untuk promosi ke level senior. PSIS belum ada rencana menambah pemain baru. Pemain muda kami banyak sekali yang siap diorbitkan, kata Yoyo.